Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya Bernard. Saya Sultan. Saya Tama. Kami akan mempersembahkan proyek kami yang berjudul Penguat Panel Surya dengan Cermin Cekung. Pertama, kita akan mengenal apa itu yang namanya panel surya. Panel surya adalah salah satu teknologi yang memanfaatkan energi terbarukan yaitu matahari untuk mengubahnya menjadi energi listrik dengan proses fotovoltaik. Daya listrik yang dikeluarkan dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diserap oleh panel surya. Sehingga semakin besar intensitas cahaya yang diserap oleh panel surya, maka semakin besar juga daya listrik yang akan dihasilkan. Tujuan dilakukannya percobaan ini adalah untuk mengetahui peningkatan daya listrik yang dihasilkan oleh panel surya apabila intensitas cahaya yang diserap ditingkatkan oleh alat penguat. Penguat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah cermin cekung. Mengapa cermin cekung? Cermin cekung adalah salah satu jenis cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Cermin ini juga memiliki sifat konvergen yang berarti mengumpulkan sinar pantul. Oleh karena itu, kami akan memanfaatkan sifat tersebut untuk menjadi penguat bagi panel surya, sehingga sinar matahari akan berkumpul dan pada akhirnya intensitas cahaya yang diserap oleh panel surya akan meningkat. Alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini adalah 1. Payung, 2. Papan PVC, 3. Aluminium foil, 4. Tripod sebagai penyangga payung, 5. Dan bahan yang paling penting bagi alat kami adalah panel surya itu sendiri. Dan terakhir, kami juga menggunakan voltmeter untuk menunjukkan daya yang dihasilkan oleh alat kami. Pada awalnya, kami membentuk papan PVC menjadi beberapa bentuk segi 6 agar ketika dipasang bersama dapat dihubungkan pada bagian sisi dengan mudah. Setelah itu, papan PVC itu juga dibungkus dengan aluminium foil dan dipasang pada permukaan payung yang sudah dibalikan. Setelah itu, dipasang juga panel surya dan voltmeter pada gagang payung yang sudah dibalik. Oke, kita masuk ke sesi eksperimennya. Sekarang kita letakkan alat ini di bawah matahari. Panel surya kita hadapkan ke bawah ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal tunggu dan kita ukur melalui multimeter ini. Kita sambungkan kabelnya ke multimeter. Lalu menggunakan multimeter kita bisa melihat volt yang ada dan juga arus yang ada. Nah, pada eksperimen ini kita akan biarkan alat ini dijemur untuk beberapa saat dan kita mendapatkan data. Nah, apakah percobaannya berhasil atau tidak berhasil? Ayo kita bahas bersama-sama. Nah, dapat dilihat di layar Anda, ada dua buah grafik. Grafik yang pertama adalah grafik tegangan, yang kedua adalah grafik arus. Garis berwarna merah adalah tanpa payung penguat dan garis berwarna biru adalah dengan payung penguat. Jadi, tanpa menggunakan payung, tegangan tertinggi adalah 6,5 volt dan arus tertinggi didapat adalah 20,8 ampere. Nah, tapi bagaimana dengan menggunakan payung? Dengan menggunakan payung, tegangan tertinggi yang didapat adalah 6,88 volt dan arus tertinggi yang didapat adalah 21,4 ampere. Itu kan volt dan ampere. Bagaimana dengan rata-rata dayanya? Oke, rata-rata daya yang didapat tanpa menggunakan payung penguat adalah 119,57 watt. Nah, kalau menggunakan payung penguat berapa sih? Ternyata dengan menggunakan payung penguat didapatkan 132,73 watt. Wah, ternyata daya saat menggunakan payung penguat lebih besar tanpa menggunakan payung penguat.
Hal ini berarti percobaan ini sudah berhasil. Daya panel surya terbukti meningkat 1,1 kali. Namun sebenarnya hal ini masih jauh dari hasil yang kita harapkan, yaitu 17,5 kali. 17,5 kali ini didapat dari Perbandingan luas penguat dan juga perbandingan luas panel surya. ketidakefektifan ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah efektivitas pemantulan aluminium foil. Jadi, kemampuan aluminium foil untuk memantulkan cahaya memengaruhi efektivitas dari pemantulan yang dilakukan kepada panel surya. Proyek ini kedepannya dapat dikembangkan. Gimana caranya? Caranya itu dengan menggunakan bahan pemantul yang lebih efektif, serta membuat bentuk penguat yang lebih cekung. Bagaimana caranya? Dengan membuat panel-panel segi 6 yang lebih kecil, sehingga bentuknya lebih parabol. Sekian dari percobaan kami kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.